Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali memberikan respons soal kabar bahwa pemain keturunan Jordi Wehrman ingin dilanjutkan untuk menjalani naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Nama Jordi Wehrman sebenarnya bukan orang asing bagi pencinta sepak bola Indonesia. Bagaimana tidak? Jordi Wehrman sebenarnya sudah pernah didengungkan akan dinaturalisasi sejak PSSI masih dipimpin Mochammad Iryawan. Kala itu PSSI memang tengah mencari pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Naturalisasi pemain keturunan itu dilakukan karena pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan rekomendasi ke PSSI. Beberapa nama rekomendasi yang akhirnya berhasil dinaturalisasi pada era Mochammad Iryawan yakni Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shaine Patinama. Proses naturalisasi Shaine Patinama baru selesai pada kepengurusan Erick Thohir. Jordi Wehrman memang sempat dikabarkan bakal dinaturalisasi. Namun karena ada beberapa alasan, akhirnya Wehrman gagal dinaturalisasi. Akan tetapi, belakangan ini pemain yang memperkuat klub asal Belanda, Feyenoord, tersebut dikabarkan ingin melanjutkan proses naturalisasinya. Dia dikabarkan tertarik menyandang status WNI dan siap membela timnas Indonesia nantinya. Kabar tersebut sempat membuat pencinta sepak bola tanah air merasa senang dengan isu itu. Soalnya Jordi Wehrman bukan pemain sembarangan dan dia dinilai memiliki kualitas yang bagus. Menanggapi hal tersebut, Zainuddin Amali menegaskan bahwa proses naturalisasi ini sebenarnya bukan keputusan PSSI. Namun Zainuddin Amali mengatakan bahwa proses naturalisasi pemain itu sepenuhnya ada di keputusan staf kepelatihan. Dia juga menekankan naturalisasi itu dilakukan apabila memang tim pelatih merasa membutuhkan pemain tersebut. Untuk itu, semua keputusan terkait naturalisasi pemain tetap berada di ranah pelatih. Naturalisasi pemain tak bisa dilakukan begitu saja dan diharuskan ada permintaan dari tim pelatih. Pasalnya, Indonesia memiliki target agar bisa mengembangkan bakat-bakat pemain muda tanah air. Dengan situasi ini, Zainuddin Amali mengatakan bahwa apabila nantinya tim pelatih tak membutuhkan pemain, tidak seharusnya pemain itu dinaturalisasi. Apalagi PSSI saat ini juga bertekad untuk mencetak pemain-pemain muda berbakat di Indonesia. PSSI menghapus daftar skuad timnas U23 Indonesia pada ajang Piala AFF U23 2023. Seperti diketahui, timnas U23 Indonesia bakal bertanding di ajang Piala AFF U23. Pada ajang tersebut, skuad asuhan Shin Tae-yong melakoni TC mulai 8 Agustus 2023. Shin Tae-yong sudah merilis daftar skuad timnas U23 Indonesia melalui pengumuman resmi PSSI. Pengumuman tersebut dipublis di akun resmi PSSI pada Senin 7 Agustus 2023 siang. Namun, tak lama kemudian akun resmi PSSI, baik di Instagram dan Twitter, langsung menghapus postingan tersebut. Tak diketahui alasan dari penghapusan tersebut. Meski begitu, ada sejumlah misteri dari peristiwa tersebut yang membuat publik tanah air bertanya-tanya. Salah satu hal yang disoroti oleh warganet Indonesia adalah adanya salah dalam isi konten, di mana ada nama Haikal Al-Hafiz yang ditulis sebagai pemain Persija. Padahal pemain tersebut saat ini tampil untuk PSIS Semarang. Frankie Misa juga masih disebut sebagai pemain Persija Jakarta. Padahal nama pemain asal Nusa Tenggara Timur tersebut saat ini tampil untuk Persikabo 1973. Di luar itu ada sejumlah kesalahan pemanggilan dalam daftar skuad tersebut. Tercatat ada 2 nama pemain yang masih menjalani sanksi. Kedua pemain tersebut adalah Komang Teguh Trisnanda dan Muhammad Taufani Muslihudin. Kedua pemain tersebut masih menjalani sanksi dari AFC. Keduanya disanksi larangan tampil 6 pertandingan. Hal ini karena kedua pemain terlibat dalam aksi baku pukul pada final SEA Games 2023. Ada pula 3 pemain yang sedang menjalani pendidikan polisi.
Direktur Teknik PSSI, Indra Syafri, mengaku pihaknya telah melakukan diskusi dengan klub termasuk Persija Jakarta untuk pemanggilan pemain timnas U23 Indonesia. Shin Tae-yong mengaku bakal menggelar TC pada 8 Agustus 2023. Namun hingga saat ini belum juga ada pengumuman resmi dari PSSI. PSSI sebelumnya merilis nama pemain yang dipanggil ke timnas U23 Indonesia. Namun tak lama pengumuman itu langsung dihapus. Mengenai situasi ini, Indra Syafri belum bisa banyak bicara karena ia belum berkomunikasi dengan Shin Tae-yong. Indra Syafri mengaku selama 1 pekan sedang fokus mendampingi timnas U17 yang menjalani uji coba di Bali. Namun, Indra itu mengaku bahwa PSSI telah melakukan diskusi dengan klub termasuk Persija Jakarta. Indra mengaku belum bisa mengungkapkan apa hasil dari diskusi tersebut. Hal ini karena ia tak turut hadir dalam diskusi itu. Indra mengaku akan konfirmasi terlebih dahulu ke Coach Shin Tae-yong. Saat ditanya terkait beberapa nama pemain yang berkarir di luar negeri, Indra pun belum bisa banyak bicara. Memang ada pemain yang bermain di luar negeri masuk dalam daftar pemain yang dipanggil. Ada nama Rafal Struijk dan Ivar Jenner. Indra mengaku terkait siapa saja pemain yang dipanggil Shin belum dikonfirmasi kembali. Indra meminta semua pihak juga mengerti sebab Piala AFF U23 ini bukan agenda resmi dari FIFA.